Selama berabad-abad, dunia menyimpan citra tertentu tentang Jawa. Citra tentang para mistikus, tentang keraton kuno, tentang wayang kulit yang menuturkan kisah-kisah dari epos Hindu, dan tentang masyarakat Jawa yang oleh para penjajah Belanda disebut sebagai orang paling lembut di muka bumi. Sebuah tempat di mana Islam datang dengan damai pada abad ke-14 dan untuk waktu yang lama tampak menyesuaikan diri dengan kehendak tanah Jawa itu sendiri. Namun, jika Anda mencermati kepulauan yang dihuni oleh hampir 100 juta orang Jawa ini, yang mana merupakan kelompok etnis terbesar di dunia Islam, maka Anda akan melihat bahwa sebuah revolusi senyap telah terjadi. Selama 1 abad terakhir yang penuh gejolak, Jawa telah bertransformasi dari masyarakat yang mayoritasnya adalah Muslim nominal itu, menjadi pusat kesalehan iman Islam modern yang luar biasa. Hari ini, kita akan menyelami transformasi ini secara mendalam. Kisah ini bukanlah kisah tentang penaklukan yang tiba-tiba dan penuh kekerasan. Ini adalah kisah tentang pergeseran mendalam selama puluhan tahun, yaitu sebuah kisah perjalanan dari sintesis mistik tahun 1930-an, melewati api revolusi dan logika dingin otoritarianisme, menuju iman Islam yang hidup, kompleks, dan terkadang iman yang diperebutkan di masa kini. Berdasarkan karya monumental sejarawan M.C. Reclefs, Islamization and its Opponents in Java, inilah kisah tentang bagaimana sebuah masyarakat mengubah cara berpikirnya. Dan dengan perubahan itu, maka masyarakat itu juga mengubah wajah sebuah bangsa. Mari kita mundur ke tahun 1930-an. Sensus kolonial Belanda tahun 1930 melukiskan gambaran tentang masyarakat Jawa yang sedang berada di ambang perubahan sosial. Populasi melonjak, tetapi tingkat kemampuan baca tulisnya sangat rendah, yaitu di bawah 6% di sebagian besar wilayah. Bagi perempuan, seringkali kemampuan baca tulisnya mendekati 0. Ini adalah dunia Jawa yang tidak diatur dengan kata-kata tertulis, melainkan dunia yang diatur oleh ritme tanah, kekuatan roh-roh tak kasat mata, dan juga otoritas dari 2 jenis tokoh yang sangat berbeda, yaitu para priai aristokrat di istana dan para kiai pedesaan di sekolah-sekolah asrama Islam yang disebut pesantren. Pada masa ini, masyarakat Jawa dikenal terbagi ke dalam 2 arus besar. Di satu sisi terdapat santri, yaitu kaum muslim saleh yang taat, yang sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengarahkan hidup mereka di sekitar masjid. Mereka adalah yang putih atau disebut kaum putihan. Di sisi lain, terdapat abangan yaitu yang merah. Mereka adalah muslim secara nama, menjalankan ritual daur hidup seperti hitanan dan penguburan, tetapi alam spiritual mereka didominasi oleh Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, roh penjaga gunung berapi seperti Merapi dan Lawu, serta kenduri komunal yang disebut Slametan. Bagi kaum abangan, menjadi orang Jawa berarti menjadi Muslim, dan hal itu merupakan identitas budaya, bukan suatu kepatuhan iman yang ketat. Ketika depresi besar melanda pada tahun 1930, dan hal ini menjerumuskan petani tebu dan pedagang batik di Indonesia ke dalam kemiskinan, dan 2 perbedaan budaya ini akan dijadikan senjata oleh kekuatan kolonial. Setelah depresi besar datanglah perang. Pendudukan Jepang menghancurkan mitos ketangguhan Belanda. Yang krusial, para penjajah Jepang beralih kepada para kiai pedesaan, yaitu para pemimpin santri tradisional, untuk dijadikan instrumen kontrol masyarakat. Berbeda dengan kaum intelektual perkotaan yang tidak dipercaya Jepang, para pemimpin desa ini memiliki kedekatan dengan rakyat. Untuk pertama kalinya, para kiai didorong ke pusat kehidupan politik. Mereka dilatih, diindoktrinasi, dan dimobilisasi. Dan ketika Jepang menyerah dan revolusi Indonesia meletus pada tahun 1945, para pemimpin agama yang telah terpolitisasi ini telah siap dalam pusaran politik Indonesia. Revolusi ini bukan hanya perlawanan terhadap Belanda yang kembali. Revolusi ini juga adalah perang saudara yang menunggu waktunya untuk meledak. Garis-garis ideologis mengeras menjadi batas-batas yang berlumuran darah. Di satu sisi, milisi santri, seperti Hizbullah yang ditakuti, melihat konflik ini sebagai perang suci. Di sisi lain, PKI, Partai Komunis Indonesia,
memperoleh kekuatannya dari kaum tani abangan dan kaum miskin perkotaan. Pada tahun 1948, ketegangan ini meledak di kota Madiun. Pasukan komunis merebut kekuasaan dan mulai membantai para pemimpin santri. Para kiai diseret dari pesantren mereka dan dilemparkan ke dalam sumur. Ketika tentara Republik menumpas pemberontakan tersebut, kaum santri melakukan serangan balasan dengan keganasan yang lahir dari ideologi dan dendam. Peristiwa Madiun adalah sebuah gladi resik untuk sebuah panggung yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Gladi resik ini mengajarkan kaum santri bahwa kaum kiri abangan bukan hanya lawan politik. Mereka adalah musuh eksistensial yang tidak bertuhan. Bencana yang akhirnya menghancurkan tatanan Indonesia lama terjadi pada tahun 1965. Upaya kudeta gagal dari sayap kiri yang sepenuhnya disalahkan kepada PKI, dan apa yang terjadi kemudian merupakan salah satu pembantaian massal terburuk di abad ke-20. Di pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Timur, putra-putra para kiai yang terbunuh di Madiun, yang tergabung dengan sayap pemuda Ansor dan Banser dari organisasi tradisionalis Nahdlatul Ulama itu, memimpin regu-regu pembunuh dalam pembantaian massal tersebut. Mereka percaya bahwa mereka sedang melancarkan perang suci terakhir. Mereka percaya bahwa mereka kebal terhadap peluru melalui ilmu mistik. Dan mereka percaya bahwa mereka sedang menyingkirkan rintangan terakhir bagi terwujudnya Jawa yang benar-benar Islami. Dan pada saat sungai-sungai kembali jernih dari mayat-mayat, 0,5 juta hingga 1 juta orang telah tewas, dan Jenderal Soeharto memegang kendali penuh. Orde barunya Jenderal Soeharto adalah sebuah proyek totaliter. Jenderal Soeharto ingin mengendalikan tidak hanya apa yang dilakukan orang, tetapi juga apa yang mereka pikirkan. Namun, disinilah ironi besar dari kisah ini. Soeharto adalah seorang mistikus Jawa abangan. Dia bersemadi di Gunung Lawu. Dia berkomunikasi dengan roh-roh. Akan tetapi, dia tidak mempercayai ambisi politik kaum santri. Namun, untuk memastikan komunisme tidak akan pernah bangkit lagi, Jenderal Soeharto meluncurkan program Islamisasi terbesar dalam sejarah Jawa. Strategi pemerintah ada 2. Pertama, pemerintah secara sistematis membongkar kehidupan institusional kaum abangan. Partai Komunis Indonesia dimusnahkan. Partai Nasionalis PNI dilumpuhkan. Kesenian rakyat seperti ketoprak, ludruk, tarian tayuban yang dulu membawa pesan politik abangan dilarang atau dijinakkan menjadi hiburan yang hambar dan harus melalui persetujuan negara. Tanpa kendaraan politik, tanpa bentuk seni, dan tanpa institusi, dunia abangan menjadi tidak berdaya. Kedua, negara mencurahkan sumber daya yang besar untuk pengembangan agama Islam yang ortodoks. Jumlah pembangunan masjid meledak. Pendidikan agama menjadi wajib di setiap sekolah negeri. Bagi satu generasi muda Jawa, pendidikan modern, melek huruf, dan pembangunan itu identik dengan belajar sholat dengan benar. Proses ini bukan hanya proses instruksional dari atas ke bawah. Islam menjadi tren di Indonesia. Kita bisa lihat dari lahirnya figur Rhoma Irama dan musik dangdut yang mengadopsi konsep ibadah haji sebagai tema lagu pop. Pada tahun 1980-an dan 90-an, kampus-kampus di perkotaan seperti Universitas Gadjah Mada melihat jumlah perempuan yang mengenakan jilbab melonjak dari 3% menjadi lebih dari 60%. Institusi baru seperti Universitas Islam Negeri, IAIN_UIN, menghasilkan generasi intelektual muslim tercerahkan yang dapat membahas filsafat di pagi hari dan memimpin sholat Jumat di siang harinya. Namun, kebangkitan Islam yang disponsori negara ini juga membuka kotak Pandora. Di kota Surakarta, sebuah kota yang terpolarisasi antara 1/4 penduduknya yang beragama Kristen, dan semakin meningkatnya jumlah Muslim Puritan ini, melahirkan aktor-aktor baru. Tokoh-tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar mendirikan sekolah-sekolah seperti Al-Mu'min Dingruki. Aliran kebangkitan Islam mereka itu menolak mistisisme Jawa ala Soeharto dan rasionalisme kaum modernis. Secara literal, mereka menginginkan kembali ke kondisi seperti abad ke-7. Jenggot, jubah, dan akhirnya impian tentang khilafah global. Inilah kelahiran sebuah gerakan pinggiran yang kelak akan menjadi perhatian keamanan global. Namun, pada saat itu, dalam masyarakat yang bergerak tajam menuju kesalehan iman,
pesan kaum muslim Puritan yang sederhana ini pasti akan menemukan para pendengar yang terbuka. Ketika Soeharto jatuh pada tahun 1998, kondisi pada saat itu seperti jin telah keluar dari botol. Negara tidak lagi memonopoli Islam. Ruang publik dibanjiri oleh berbagai suara. Ada kaum liberal, seperti Jaringan Islam Liberal, yang berpendapat bahwa Islam adalah urusan pribadi dan negara harus netral. Kaum liberal ini diserang sebagai kaum murtad. Ada kaum dakwahis, seperti Partai Keadilan Sejahtera, yang berupaya untuk mengislamkan masyarakat secara bertahap dari dalam dan menyusup ke dalam birokrasi dan kaum profesional. Dan ada juga kaum Islamis, seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam yang keras, dan menuntut penerapan syariat Islam secara segera, dan juga pendirian khilafah di Indonesia. Inilah titik balik penting yang dipaparkan oleh Rickleffs, yaitu bahwa sekarang ini tidak ada lagi figur musuh yang menentang Islamisasi di Indonesia. Kaum abangan telah menjadi minoritas, dan sering menyebut diri mereka sendiri sebagai kejawen hanya untuk bertahan secara budaya. Pertarungan politik bukan lagi antara Muslim dan Muslim nominal. Pertarungannya kini terjadi di dalam Islam itu sendiri. Ini membawa kita pada pertanyaan filosofis terakhir dari perjalanan panjang ini. Apakah ada jalan yang lebih baik untuk menuju kehidupan yang baik? Apakah jalan dari konsep kebebasan, seperti yang diargumentasikan oleh kaum liberal, yaitu kebebasan untuk memilih, meragukan, dan menempatkan agama di ranah privat? Ataukah jalan dari konsep keadilan, seperti yang diargumentasikan oleh kaum Islamis, yaitu sebuah hukum ilahi yang sempurna, yang tidak menyisakan ruang bagi kesalahan manusia, meskipun itu berarti tidak menyisakan ruang bagi kebebasan manusia. Kisah Tanah Jawa ini menunjukkan kepada kita bahwa pencarian keadilan dapat menjadi mesin perubahan yang kuat. Keadilan itu memberi kaum santri suatu kejelasan moral untuk bertahan dari penganiayaan dan kemudian untuk membangun masyarakat yang saleh. Namun, seperti yang diperingatkan oleh para filsuf Yunani dan seperti yang diingatkan Rickleffs, pencarian keadilan absolut itu mengandung benih-benih totalitarianisme. Kadang, pencarian keadilan itu terlalu mempercayai para tokoh penguasa dan terlalu sedikit untuk mempercayai tokoh individu. Indonesia saat ini, di mana presiden sendiri tunduk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, seolah-olah majelis itu adalah undang-undang, kita sedang menyaksikan kontestasi antara konsep kebebasan dan keadilan ini berlangsung secara nyata di kehidupan kita. Negara kini menjadi pelayan otoritas agama, bukan sebaliknya. Dalam rentang hanya 3 generasi, Jawa telah melintasi jalan yang membutuhkan waktu berabad-abad di Eropa untuk melintasi jalur yang sama. Jawa telah berubah dari masyarakat sinkretik yang dipenuhi roh-roh untuk menjadi tempat di mana sains diajarkan melalui lensa Al-Quran dan di mana sebuah novel ayat-ayat cinta tentang cinta yang saleh itu mengalahkan penjualan Harry Potter. Islamisasi orang Jawa bukanlah kisah tentang Arabisasi. Kisah ini adalah kisah lokal yang mendalam tentang trauma, kalkulasi politik, dan pencarian makna manusia yang mendalam di dunia yang kacau. Kisah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa identitas religius tidak pernah statis. Identitas religius itu seperti sungai, bukan sebuah batu karang. Dan sementara batas-batas lama antara santri dan abangan telah menjadi kabur hingga tak lagi dikenali, dan garis-garis baru yang lebih tajam telah ditarik. Pertanyaan bagi generasi muda Jawa berikutnya bukanlah apakah mereka akan menjadi Muslim. Pertanyaannya adalah, mereka akan menjadi Muslim seperti apa nantinya? Dan masa depan demokrasi Muslim terbesar di dunia ini bergantung pada jawaban atas pertanyaan tersebut di atas. Ingin tahu lebih dalam? Unduh buku yang menginspirasi video ini melalui tautan yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan mari kita terus belajar.